semuanya, perkenalkan kami dari grup 24 dan 25. Kali ini kami akan menjelaskan tentang obat prednison. Dalam video ini kami akan menjelaskan definisi obat prednison, nama generik dan nama patennya, gambar sediaan obat, golongan dan klasifikasi obat, indikasi dan kontraindikasi, efek samping, farmakodinamik dan farmakokinetik, dosis dan cara pemberian obat, nursing consideration, indeks keamanan kehamilan, dan juga special precaution. Selamat menyaksikan! Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari obat prednison. Obat prednison merupakan kortikosteroid oral yang memiliki efek glukokortikoid yang bersifat antiinflamasi dan imunosupresif. Jadi kortikosteroid ini merupakan obat yang memproduksi hormon steroid bila diperlukan. Selain itu dapat meredakan inflamasi maupun peradangan dan dapat menekan kerja sistem imun atau kekebalan tubuh dalam tubuh seseorang. Nah, jadi sesuai dengan sifatnya, kortikosteroid ini bersifat antiinflamasi. Selain itu, sifatnya juga imunosupresif. Nah, imunosupresif ini berhubungan dengan penekanan kerja sistem imun atau kekebalan tubuh. Jadi, obat ini dapat menghambat atau melemahkan pembentukan dari limfosit. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu kalian apa saja sih nama generik dan nama paten dari obat prednison sendiri. Nah, nama generik dari obat prednison sendiri itu yaitu prednison. Sedangkan nama patennya itu ada banyak sekali. Nah, di sini saya mengambil sumber dari BPOM. Jadi nama paten dari obat prednison itu ada banyak. Di sini saya akan menyebutkan beberapa. Salah satunya itu adalah Corta, Altazon, Erlanison, kemudian PH-Cort, Pimicort, Etacortin, Inflason, Cocoson, Lexacort, Tiapren, Trivacort, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, untuk bentuk sediaan obat prednison itu ada kaplet dan juga tablet. Kaplet sendiri itu bentuk sediaannya oval seperti kapsul, dan yang tablet bentuk sediaannya itu tabung pipi atau sirkuler. Kedua permukaan rata atau cembung yang mengandung satu jenis atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Untuk tablet dan kaplet sendiri mengandung prednison micronized itu 5 mg. Selanjutnya untuk golongan dan klasifikasi obat itu ada dua. Yang pertama H02AB07. Prednison termasuk kelas glukokortikoid digunakan dalam persiapan kortikosteroid. Dan yang kedua itu ada A07EA03, yaitu dimana prednison termasuk kelas kortikosteroid yang bekerja secara lokal, digunakan dalam pengobatan radang usus. Selanjutnya kita akan membahas tentang indikasi dan kontraindikasi obat prednison serta efek samping dari obat prednison. Yang pertama adalah indikasi obat prednison. Indikasi obat prednison itu diberikan pada pasien pertama adalah artritis reumatoid atau pasien peradangan persendian, yaitu penyakit autoimun yang mengenai jaringan persendian. Kemudian yang kedua adalah asma bronkial. Kemudian yang ketiga adalah nefrosis atau istilah morfologi untuk penyakit kelainan ginjal degeneratif tertentu yang merusak tubulus. Kemudian yang keempat radang, dan yang kelima alergi. Kemudian kontraindikasi dari obat prednison itu adalah pertama ulcus pepticum, yaitu kerusakan pada mukosa lambung, yaitu berupa erosi atau pengikisan mukosa lambung. Kemudian yang kedua adalah osteoporosis atau kerapuhan tulang. Kemudian yang ketiga psikosis atau psikoneurosis berat, yaitu berupa gangguan jiwa. Kemudian yang keempat tuberkulosa aktif, dan yang kelima infeksi akut serta vaksin. Kemudian kita masuk ke dalam efek samping. Pastinya obat itu menimbulkan efek samping tertentu. Begitu pula dengan obat prednison.
Nah, obat prednison itu menimbulkan efek samping baik itu jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendeknya yaitu adalah pertama, peningkatan kadar glukosa darah terutama pada pasien diabetes mellitus, kemudian retensi cairan dan euforia. Kemudian efek jangka panjangnya adalah sindrom Cushing, kemudian osteoporosis yang diindikasikan steroid, kemudian glaukoma, kemudian diabetes mellitus tipe 2, migrain, nyeri akut, serta peningkatan berat badan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang efek farmakodinamik dan efek farmakokinetik obat prednison. Di mana efek farmakodinamik, efek kortikosteroid itu kebanyakan berhubungan dengan dosis yang diberikan. Semakin besar dosis yang diberikan, maka semakin besar juga efek yang didapatkan. Tetapi di samping itu juga ada keterkaitan kortikosteroid yang disebut sebagai permissive effect, yaitu kortikosteroid itu diperlukan supaya terjadi efek hormon lain yang diduga mekanismenya itu melalui pengaruh steroid terhadap pembentukan protein. Kemudian efek farmakokinetiknya yaitu kortisol dan analog sintetiknya pada pemberian oral itu diabsorpsi cukup baik. Dan untuk mencapai kadar yang lebih tinggi dan cepat maka bisa dilakukan secara intravena. Dan untuk pemberian lagi yang lebih lama bisa langsung kepada intramuskular. Nah, perubahan struktur kimia sangat mempengaruhi kecepatan absorpsi, maka mula kerja dan lama kerja juga mempengaruhi efisiensi terhadap reseptor dan ikatan protein. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dosis dan pemberian obat prednison, di mana pemberian oral itu diberikan sekitar 1-4 tablet per hari yang masing-masing mengandung 5 mg prednison, dan juga untuk anak diberikan 1-2 mg per kilogram berat badan per hari yang dibagi menjadi 3-4 kali pemberian. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang konsiderasi perawat. Nah, konsiderasi perawat itu berhubungan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan perawat terhadap klien. Nah, biasanya itu seperti efek samping obat. Nah, sebagai perawat kita perlu ingat bahwa kita harus fokus pada respon aktual dan potensial klien terhadap masalah kesehatan. Ada beberapa hal penting. Yang pertama, evaluasi sebelum pengobatan. Nah, untuk meminimalkan efek samping, evaluasi dasar harus mencakup riwayat pasien dan riwayat keluarga, dengan perhatian khusus pada faktor predisposisi seperti diabetes, hipertensi, hiperlipidemia, glaukoma. Nah, tekanan darah dan berat badan harus diukur juga. Nah, penting bagi perawat untuk memeriksa tekanan darah sebelum memberikan obat prednison. Kenapa? Karena aksi kortikosteroid akan mempengaruhi tekanan darah, akan meningkatkan reaktivitas vaskular terhadap zat vasoaktif lainnya seperti norepinefrin dan angiotensin. Selanjutnya, sebagai perawat kita perlu monitoring terapi. Nah, pada follow up harus ditanyakan adanya poliuria, polidipsia, nyeri perut, demam, gangguan tidur, dan efek psikologis. Berat badan dan tekanan darah harus dipantau, pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan elektrolit, gula darah puasa, serta kadar kolesterol dan trigliserida. Fungsi ginjal, fungsi hati, densitas tulang, dan fungsi gonad harus diperiksa teratur. Pemeriksaan mata untuk memantau katarak dan glaukoma. Nah, selama monitoring terapi, perawat juga perlu pemeriksaan elektrolit. Kenapa? Ini merupakan efek dari aksi kortikosteroid, di mana akan mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, efeknya pada fungsi tubular dan laju filtrasi glomerulus, berperan dalam ekskresi air bebas ginjal. Penting sekali bagi perawat untuk terus memantau berat badan pasien dan juga gula darah. Hal ini disebabkan karena obat ini menimbulkan aksi kortikosteroid, di mana meningkatkan gluconeogenesis dan menghemat glukosa untuk digunakan oleh jaringan penting seperti otak dan sel darah merah, dan dibatasi pada bagian yang kurang penting seperti otot selama masa stres atau kelaparan.
Selain itu, metabolisme lemak. Kadar insulin yang meningkat akibat hiperglikemia yang ditimbulkan oleh glukokortikoid. Insulin mempunyai efek lipogenik dan antilipolitik, sehingga lemak menumpuk di bahu, buffalham, daerah supraclavicular, wajah, moon face, dan perut. Sebaliknya, lemak di daerah ekstremitas akan berkurang. Untuk itu penting sekali bagi perawat untuk terus memantau berat badan pasien. Selanjutnya, pengobatan farmakologi dengan kortikosteroid oral dalam dosis rendah atau sedang bisa menjadi bagian dari pengobatan, namun sebaiknya dihindari pemberian bersamaan OAINS selagi menunggu efek terapi dari DMARDS. Nah, kenapa begitu? Nah, OAINS tidak mempengaruhi perjalanan penyakit ataupun mencegah kerusakan sendi. Nah, pemilihan OAINS yang digunakan tergantung pada pencegahan efek samping. Kombinasi 2 atau lebih OAINS harus dihindari karena tidak menambah efektivitas, tetapi meningkatkan efek samping. OAINS sendiri itu adalah obat antiinflamasi non-steroid, sedangkan DMARDS adalah disease modifying anti-rheumatic drug. Selanjutnya, kita akan membahas tentang indeks keamanan kehamilan. Penggunaan prednison pada wanita hamil masuk dalam FDA kategori D. Artinya, ada risiko terhadap janin, sehingga besar manfaatnya lebih besar dari risiko yang ada. Misalnya, akan mengakibatkan kecacatan pada bayi yang akan lahir. Sebaliknya, TGA memberikan kategori A untuk kategori obat yang akan dikonsumsi ibu hamil dan wanita usia reproduktif. Tidak ada peningkatan frekuensi, malformasi, ataupun efek lainnya. Anti-rheumatic drugs. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai special precaution. Jika teman-teman belum mengerti apa itu special precaution, teman-teman boleh mengambil brosur obat dan teman-teman boleh membacanya. Ada tertulis di situ yaitu mengenai tentang peringatan dan perhatian. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan mengenai tentang special precaution obat prednison, yaitu pertama, hindari penghentian secara tiba-tiba. Kedua, yaitu tidak dianjurkan untuk diberikan kepada wanita hamil dan menyusui, itu karena keamanannya belum diketahui dengan jelas. Ketiga, jangan gunakan dalam jangka yang panjang pada anak-anak karena itu akan mempengaruhi proses pertumbuhan mereka. Dan keempat, yaitu hati-hati bila diberikan pada infeksi fungsi sistematik, herpes simplex pada mata, tuberkulosis, atau tes kulit positif. Nah, kelima, dalam kombinasi dengan antibiotika atau sulfa harus diperhatikan bahwa prednison dapat menyebabkan tidak tampaknya gejala-gejala, yaitu seperti naiknya suhu badan. Nah, sampai di sini saya akan menjelaskan tentang special precaution. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat. Bye!